akan lanjutkan belajar CodeIgniter 4. Materi kali ini kita akan menambahkan select option di dalam sini, karena di dalam menu ini nanti ada pilihan di dalam DP restoran. Kemudian kita ke tabel menu, kita akan cari yang sesuai dengan kategori. Misalnya kategori ID-nya 39, yang tampil adalah anggur, mangga, pepaya, jeruk. Kemudian yang kategori 36 itu ada nasi, ada ayam goreng, ada burger, ada ikan bakar, ada sate kambing. Nah, ini nanti sesuai dengan kategori yang dibuat di dalam tabel kategori. Jadi nanti ada yang tampil seperti ini. Ini yang akan kita buat bagaimana meletakkan yang sesuai dengan yang dipilih. Misalnya menu yang 39 anggur. Anggur ini kalau dalam tabel kategori dianggap sebagai 36. Ini nanti kita ganti dengan buah. Jadi contoh dalam sini kita akan ganti dengan buah. Jadi kategori buah itu dengan ID kategori 36. Jadi kalau nanti kita tampil dalam menu, kita cari yang nomor 3639. Ini anggur, kita ubah 39. Nah, ini 36 kita ganti tadi. Makanan yang ini sayur ini kita akan ganti dengan buah. Di sayur ini kita akan ganti dengan buah. Jadi kategori buah dengan ID 39. Kalau kita cari di menu, yang tampil adalah anggur, mangga, pepaya, jeruk, gorengan, dan seterusnya. Ini kita akan tampilkan di dalam sini. Kita taruh di bawahnya dari, di atasnya tabel, bawahnya dari tambah data. Caranya di materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang view cell. Kita akan menggunakan view cell di dalam sini. Kita akan buat di atasnya tabel, di bawahnya ini kita akan taruh dulu. Kita akan buat $row, kita enter. Di dalam $row kita akan buat lagi $row. Jadi bukan $row tapi .row, .row. Nanti otomatis kita akan punya kelas row. Di dalam kelas row kita buat .col. Ini kita bisa isi col. Kemudian di dalam sini kita bisa buat form. Kita taruh yang get. Kita buat yang get. Nah, ini get. Kemudian di dalam form ini kita akan isi dari view cell. View cellnya kita akan lihat di materi sebelumnya di dalam pengambilan dari view cell. Kita lihat di dalam form ini ada cara manggil view cell. Nah, ini view cellnya dipanggil, kita akan copy, kita taruh di dalam select yang ini, kita paste di dalam sini, Ctrl V, Ctrl S. Ini ada app controller, kemudian admin, kemudian menu, kemudian option. Berarti dia akan memanggil controller menu dan akan menjalankan metode atau function option. Berarti di dalam menu ini kita harus membuat sebuah function. Jadi ini ada public index, saya taruh di dalam sini. Kita buat function lagi, namanya adalah seperti yang ada di dalam sini, di dalam select option. Nama fungsinya adalah option. Kemudian di dalam sini kosong, bisa kita Ctrl S. Kemudian di dalam menu 2 ini yang kita ambil dari sebelumnya, ini bisa kita copy saja. Nah, ini copy, taruh di dalam menu ini, di dalam menu saja. Nah, ini sudah kita gunakan di materi sebelumnya. Jadi ada model, kemudian new kategori M, ini diambil dari kelas kategori. Kemudian kita buat variabel kategori, ini find all untuk menampilkan semua, taruh di dalam kategori. Kemudian ini view-nya dari template option, kemudian ini data mengirimkan. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita ke menu. Nah, ini tampil di dalam sini.
Kita akan atur CSS-nya supaya dia rapi. Kita ke push red, kita akan manggil sebuah form. Nah, di dalam form ini kita akan lihat cara pembuatan dari form atau form control. Nah, ini ada untuk menampilkan seperti ini. Kita akan panggil div class form group. Jadi ini kita copy, kita Ctrl C, kita lihat di dalam option template option, kita tambahkan di atas dari sini, Ctrl V. Kemudian yang close-nya kita tambahkan saja di dalam sini div, kita ambil yang close-nya, kita Ctrl S. Nah, ini sekarang sudah ada di dalam sini. Kemudian kita juga tambahkan yang di dalam sini, example select ini. Kita tambahkan di dalam selectnya class form control ini. Bisa kita copy, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke sini, kita taruh di dalam sini. Nah, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini perubahannya. Nah, ini panjang. Kita akan atur supaya dia lebih pendek. Kita atur di dalam select sini. Call ini kita kasih 6. Ctrl S. Bisa kita refresh di dalam ini. Nah, ini sudah seperti ini. Kita sudah membuat tampilan seperti ini. Kalau ini kurang ke bawah, row di dalam sini kita bisa kasih mt2 Ctrl S supaya lebih rapi. Nah, ini sudah turun. Ini caranya. Kita menambahkan select option menggunakan view cell. Jadi view cell ini gunanya di dalam sini, jadi supaya kita nggak terlalu banyak. Kemudian di dalam form action ini kita akan menjalankan ketika ini diklik, misalnya tadi buah, yang tampil nanti di sini adalah buah-buah dan seterusnya. Jadi yang kelompok itu saja. Kalau kita klik buah, yang tampil buah. Kita akan siapkan dulu untuk form ininya. Di dalam form ini kita lihat di dalam insert yang harus ditentukan dalam pembuatan form itu adalah action ini. Action ini kita akan copy dari sini. Ini action. Kita bisa pindahkan ini dulu supaya Ctrl X. Kita letakkan di dalam sini. Kita kasih petik-petik. Nah, ini masuk di dalam sini. Kita akan copy yang ini. Ctrl C, kita Ctrl S. Kita taruh di dalam menu dari select ini. Kita paste di dalam sini. Di dalam sini kita arahkan dari ini ke menu. Kemudian yang insert ini saya akan membuat sebuah function namanya read. Metodenya adalah get. Kita Ctrl S. Kita akan coba di dalam sini. Kalau saya klik buah, kita ke menu dulu. Kemudian kita tambahkan onChange di dalam option ini. Option kita letakkan di dalam select ini, baris dari select ini. Kita bisa letakkan di dalam sini atau di sini. Kita ke dalam sini dulu. Kita onChange sama dengan, nah dalam sini kita buat this.form.submit. Kemudian seperti ini, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita ke menu, kemudian kita cari yang buah. Nah, ini dia sudah muncul. Dia akan menjalankan sebuah controller menu di dalam folder admin dengan function read. Kemudian dia mengirimkan kategori 39. Ini kita akan ubah kategori ini menjadi ID kategori. Kita akan ubah di dalam sini name, kita akan ganti dengan ID kategori. Kita Ctrl S. Ini juga ID, kita akan ganti dengan ID kategori. Ctrl S. Kita akan lihat, kita back dulu. Nah, ini kita ke menu. Hasilnya ini kalau saya klik buah, nah ini dia akan kirimkan ID kategori 39.
Berikutnya kita akan buat sebuah function yang namanya adalah read. Kita taruh di dalam menu, di dalam sini kita taruh di atasnya sini saja. Function namanya adalah read. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita akan coba bikin sebuah echo, kemudian kita buat read data, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini dia membaca read data. Kita akan lanjut di video berikutnya karena mungkin agak panjang, karena butuh penjelasan yang lumayan panjang nanti berikutnya dari materi ini. Jadi ini sudah panjang di 10 menit lebih. Nanti kita akan lanjut di materi berikutnya untuk supaya lebih jelas bagaimana mengisi dari function read ini, bagaimana mengisinya, kemudian bagaimana juga menampilkan dalam bentuk paging. Karena ini kita nanti akan berlatih menambahkan paging di pencarian. Ini sebenarnya pencarian. Kalau saya klik tes, nah ini munculnya ID kategori 58. Kalau saya klik di dalam sini flash data, nah ini muncul kategori 61. 61 itu dia akan mencari di dalam sini mana yang masuk kategori 61. Kalau seperti contoh kita menggunakan buah, dia akan kirim 39. Nanti bagaimana mencari 39 itu kemudian ditampilkan di dalam sini, kemudian diatur juga pagingnya. Kita akan lanjut di materi berikutnya saja supaya tidak terlalu panjang. Itu saja materi ini yang bisa kita simpulkan. Kita belajar untuk menampilkan ini menggunakan view cell materinya. Ini ditampilkan di dalam option, di dalam template option ini. Kita belajar menampilkan ini digunakan di dalam view cell. Nah, view cell itu kita letakkan di dalam select PHP ini. Jadi kita bisa set ininya, dan di sini ada metodenya, kita menggunakan get ini dari view cell yang kita buat tadi. Jangan lupa untuk membuat view cell itu harus ada function yang diletakkan di dalam controller. Jadi ini yang penting, kita punya controller namanya menu, kita punya function atau metode namanya option. Itu yang harus diperhatikan. Terima kasih, kita ke materi berikutnya.